Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan klasifikasi dengan pilihan algoritma adalah C45. Ya, jadi algoritma C45 ini salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi yang bersifat prediktif. Jadi untuk membentuk proses pengambilan keputusan, pada dasarnya itu dimanfaatkan decision tree atau pohon keputusan. Ya, jadi pohon keputusan. Ya, untuk lebih memahami konsep dari penggunaan algoritma, maka yang menjadi bayangan kita itu adalah pohon yang dilengkapi dengan adanya akar, cabang, ranting, dan daun. Ya, jadi tentunya ini saling ketergantungan. Ya, jadi dari ilustrasi pohon tersebut menggambarkan bagaimana algoritma C45 itu bekerja untuk menghasilkan keputusan. Jadi cabang dari pohon itu dinyatakan sebagai pertanyaan klasifikasi dan ranting itu merupakan kelas ataupun segmennya. Ya, jadi di sini algoritma C45 itu memiliki kelebihan dalam melakukan pengelolaan data yang sifatnya numerik dan diskrit. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pada dasarnya nanti pohon keputusan itu untuk mengeksplorasi data. Jadi menemukan hubungan yang tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan variabel target. Ya, untuk menyelesaikan atau pemanfaatan algoritma C45 ini kita membutuhkan histori, ya, data, histori data, artinya data-data yang sudah pernah digunakan atau data-data yang sudah pernah dimanfaatkan. Beberapa algoritma untuk membentuk pohon keputusan ini pada dasarnya bukan hanya C45 saja, ya, tapi masih ada algoritma-algoritma yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk melakukan pembentukan pohon keputusan, misalnya ID3, CART, dan salah satunya yang kita pelajari saat ini. Ya, jadi algoritma C45 ini sebenarnya ini adalah pengembangan dari algoritma ID3. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh kasus, ya, misalnya ini pemisalan. Ada 14 data dengan histori data yang sudah ditentukan atau diberikan keputusan apakah pola tertentu akan memastikan seseorang itu bermain atau tidak. Ya, jadi kalau ada data-data yang seperti ini, maka kita susun inilah yang menjadi atributnya. Jadi ada 4 atribut untuk menentukan apakah seseorang itu bermain tenis atau tidak. Ya, jadi di kesempatan yang pertama, misalnya pada saat outlooknya itu sunny, temperaturnya itu hot, ya, humidity-nya itu high, windy-nya itu false, maka pada saat itu tidak bermain tenis dan yang lainnya sampai nanti di variabel-variabel yang ada. Selanjutnya di dalam atribut outlook ini itu terdapat beberapa variabel. Ya, jadi kalau kita lihat di kolom yang pertama ini, di sini ada variabel 1, sunny, 2, 3. Ya, di sini 3 variabel, yaitu ini, dan ini. Sementara variabel yang ada di atribut temperatur itu ada yang hot, ya, mild, dan cool. Ya, untuk humidity-nya ini itu ada 2, yaitu high dengan normal. Ya, sementara untuk windy-nya itu ada false, ada true.
Ya, sementara keputusan yang diharapkan itu ada dua, yaitu no dengan yes. Artinya di sini dari data ini jika ada, misalnya kita anggap dengan kondisi tertentu, misalnya orang ke 15 misalnya. Nanti outlooknya itu misalnya sunny, ya, hot di sini misalnya high, di sini misalnya true, maka apa keputusan yang paling mungkin diambil? Klasifikasi yang seperti apa? Ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita manfaatkanlah algoritma C45. Jadi beberapa langkah dari algoritma C45 ini, yang pertama itu kita harus memastikan atribut yang menjadi akar. Ya, jadi dari 4 atribut yang tadi, yang kita jadikan dia sebagai akar itu atribut yang keberapa? Ya, langkah kedua nanti setelah kita pastikan atributnya, maka kita buat lagi cabangnya dan yang lainnya. Jadi untuk memastikan atribut ini kita memanfaatkan, ya, ada rumus tertentu, nanti ada entropi, ada nilai gainnya. Jadi nilai gain itu apa? Itulah yang kita jadikan dia sebagai akar. Ya, jadi akar nanti setelah itu dilanjutkan dengan batang, cabang dan yang lainnya. Ya, baik, ada beberapa rumus. Yang pertama, untuk memastikan, ya, sebagai akar, maka di sini nilai gain tertinggi itu akan kita jadikan sebagai rootnya. Ya, rumus yang kita manfaatkan nanti apa? Yaitu gain himpunan kasus di dalam atribut sama dengan entropi S dikurang sigma N I sama dengan 1 SI per S dikali entropi. Ya, jadi atribut-atribut ini, kalau S itu adalah himpunan kasusnya, jadi berapa nanti kasusnya atau kasus yang mana yang mau kita buat. Lalu atribut yang di dalamnya, N itu adalah jumlah partisi atribut A. Ya, sementara S-nya itu adalah jumlah kasus pada partisi ke I. Berarti dalam artian di sini ada beberapa partisi yang kita manfaatkan. Sementara S-nya itu adalah jumlah kasus dalam S. Ya, mungkin kalau sekedar kita lihat rumusnya ini, ya, kita tidak paham proses pemanfaatannya, tapi nanti kalau sudah masuk ke contoh kasus, ya, mudah-mudahan akan semakin mudah dipahami. Selanjutnya, karena di sini adalah entropi, maka ada rumus untuk mencari entropinya lagi. Ya, jadi untuk mencari rumus entropi S-nya itu yaitu sigma N I sama dengan 1 dikurang Pi dikali log 2 Pi. Ya, jadi di sini S-nya tetap himpunan kasus, A-nya itu adalah fiturnya, N itu adalah jumlah partisi S, Pi-nya itu adalah proporsi dari SI terhadap S. Ya, jadi seberapa persen tingkatan jumlah himpunannya itu terhadap keseluruhan kasus. Oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahannya ini, maka yang pertama sekali kita lakukan itu adalah, ya, menghitung keseluruhan jumlah kasus, ya, yang memiliki keputusan ya dan jumlah keputusan no, ya, terhadap atribut yang sudah ditentukan. Jadi atributnya itu tadi ada 4, ini dia outlooknya, temperatur, komoditinya, dan windy-nya ini. Ya, jadi cara kerjanya seperti apa? Cara menyelesaikan permasalahan ini maka akan kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ini sudah disediakan semua, tinggal pemahaman aja. Nanti kita buat di sini ada totalnya, ya, total ini menyatakan total ini. Selanjutnya jumlah kasus dengan jawaban tidak dan jumlah kasus dengan jawaban iya. Jadi kalau kita kembali ke tabel selanjutnya, ya, tabel sebelumnya, kita pastikan dulu ini ada atributnya. Ya, jadi jumlah kasus keseluruhan itu ada 14. Ya, saya balik dulu ke belakang. Jumlah kasus itu ada 14. Jumlah kasus dengan jawabannya S, kalau kita hitung S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti no-nya ada 4.
Ya, jadi itulah yang akan kita definisikan. Nih, jumlah kasus tidak itu ada 4, jumlah kasus yaitu ada 10. Demikian halnya untuk atributnya ini, ya kita cari sini tadi atribut outlooknya itu di dalamnya itu ada 3 variabel, lalu kita cari lagi ya jumlah kasus yang memiliki atribut ini. Ya, kita lihat ada berapa jumlah kasus untuk masing-masing atribut ya. Ini kita hitung dulu 1 2 3 4 ya. Jadi untuk Cloudy-nya itu ada 4. Untuk Sunny-nya itu kita lihat 1 2 3 4 5 ya, itu kira-kira itulah yang kita pindahkan ke sini. Jadi makanya ini 4 5 5 sama halnya ya, yang di dalam variabel ini ya ada variabel Cloudy-nya itu tapi keputusannya tidak ya. Dalam artian gini, ada nggak variabel Cloudy ya yang menghasilkan keputusan tidak? Ini kita buatkan di sini ya. Jadi kembali lagi ke tabel sebelumnya. Kalau tabel sebelumnya bisa kita lihat di sini. Tadi Cloudy-nya itu yes, Cloudy-nya itu yes, Cloudy di sini juga yes, ini juga yes. Dalam artian tidak ada variabel Cloudy yang memberi keputusan tidak. Jadi kalau ada Cloudy itu pasti yes di dalam tabel yang ini. Berarti makanya pada saat ditanya jumlah atribut yang membuat keputusan tidak itu 0 dan yes-nya itu ada 4. Itulah yang akan kita pindahkan ke sini. Jadi ada 0, ada 4. Oke, jadi dengan cara yang sama, demikian halnya untuk Reni itu jumlah kasus keseluruhan itu ada 5 ya. Yang memberi keputusan tidak itu yang ada kandungan Reni-nya itu 1 dan yang menjawab ya atau yes itu ada 4 sampai selesai semua atributnya. Ya, jadi persiapannya itu yang pertama itu adalah kita persiapkan ini. Ya, kita persiapkan yang ini. Ya, jadi itu yang menjadi hal yang utama. Baru selanjutnya itu akan kita bentuk nilai entropinya. Ya, jadi kalau nilai entropi itu yang dihasilkan itu yang pertama entropi secara keseluruhan. Ya, jadi itu yang pertama kali entropi secara keseluruhan, artinya jumlah kasus 14. Baru selanjutnya nanti masuk ke nilai entropi untuk masing-masing variabel yang terkandung di dalam atribut. Ya, jadi entropinya ini, Cloudy-nya ini, entropi Reni-nya itu, entropi Sunny-nya. Ya, sementara untuk nilai G-nya itu hanya dikhususkan dia untuk atribut ya. Jadi ini menjadi satu pengingat juga bagi kita. Jadi kalau misalnya atributnya itu ada 4, maka nilai G-nya itu sudah pastilah 4. Sementara untuk nilai entropi itu masih tergantung dari variabel yang sudah kita tentukan. Ya, jadi dengan cara yang sama kita hasilkanlah seperti ini. Ya, untuk rumus rumus menghasilkan nilai entropinya ini, maka kita pakai rumus yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi di sini menghasilkan 0,86 itu dihasilkan dari ini. Ya, bisa kita lihat di sini entropi total. Ini entropi total yang mau kita cari. Ya, jadi rumusnya itu kalau kita balik lagi ke rumus yang pertama. Ya, rumus yang pertama ini dia ya, minus Pi dikali log 2 Pi. Oke,
Ini dia minus ya, minus pi. Pi-nya itu tadilah proporsi. Jadi ini dari mana 4-nya ini? Proporsi 4/14. Ini pastinya itu adalah S-nya 14. Ya, kita cek dulu M4/14. Artinya di situ apa? Ya, akan kita cari nilai 4 terhadap jumlah kasusnya. Makanya di situ 4/14. Ya, ini dia 4/14 dikali log. Ya, log 2 4/14. Jadi ini ibaratnya itu untuk gambaran no-nya ya, sementara ini untuk yes-nya. Oke. Ya, jadi di sini kan kalau kita lihat ini kan sigma, berarti sigma itu seberapa banyak ya penjumlahannya. Kalau kita lihat di sana kan jawabannya tidak dengan iya, berarti logikanya ya tidak atau no dikali yes, kira-kira seperti ini ya, no dikali yes ditambah ya ditambah ini tadi kali no dikali no ditambah yes dikali yes. Jadi ini sekali bisa kita lihat pi-nya tadi, pi-nya itu sama dengan pinonya itu 4/14 ya, dikali log 2 4/14 ya. Jadi sigmanya itu menyatakan di penjumlahan atau tambah. Itu kira-kira gambarannya. Sehingga kalau Anda hitung ya, minus 4/14 dikali log 2 4/14. Jadi kita hitung dulu 4/14 nya, lalu 4 dibagi 14, lalu kalikan log 2 dikali ini, sehingga menghasilkan entropi total itu adalah 0,86. Itulah untuk mengisikan yang ini ya. Itu kira-kira gambaran yang pertama. Selanjutnya untuk mencari nilai entropinya ya, dengan contoh yang pertama ini sebenarnya itu sudah bisa kita isikan untuk semua ini ya, kita isikan untuk semua ini. Artinya gini, ini dari mana 0? Berarti kalau kita buat dia berarti 0/4. Itu kira-kira 0/4 ya, nanti ditambah 4/4 ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, itu untuk entropi. Selanjutnya kita cari nilai gain untuk yang pertama tadi, itu outlognya itu ya. Rumus yang kita mampat itu sebenarnya gain total ya, totalnya tadi ada 14, outlognya sama dengan entropi total dikurang, atau kalau dibuat ya ini entropi total. Entropi total itu tadi 0,86 dikurang outlog I per total ya, outlog I per total. Artinya di sini fokus kita itu adalah outlognya ya. Kalau kita lihat tadi susunannya itu kan ada 4, 5, 5 ya untuk variabelnya ya, outlog I per total, totalnya ada 14 ya. Jadi 4, 5, 5 ini dari mana? Itu kembali ke sini 4, 5, 5. Kita ingin mencari nilai gainnya ya. Oke, ini dia 4/14 dikalikan dengan 0 ya, 5/14 dikali 0,723, 5/14 dikali 0,97 ya. Ini dari mana angka-angkanya ini? Itu adalah nilai entropinya ya, yaitu entropi outlog I. Dalam artian entropi untuk variabel 1 itu adalah 0 ya. Ini dicari pakai rumus ini
Ini pakai rumus ini tadi. Ya, 0, 0,7, 0,9. Nah, itu kira-kira gambarannya. Selanjutnya dihitung akan menghasilkan 0,23. Ya, dari sini maka kita hasilkan adalah nilai gainnya ini. Ya, jadi ada beberapa tahapan lagi. Ini kalau saya ulangi, yang pertama itu kita pastikan ini. Kalau sudah selesai ini, baru masuklah ke nilai entropinya. Ya, kita cari dulu nilai entropi secara keseluruhan. Ya, rumus itu sebenarnya cuma satu dimanfaatkan. Ya, ini Anda cari sendiri. Jadi ada entropi, dapat dulu entropinya semua, baru kita masuk ke gainnya. Ya, ini masih ke tahapan pertama atau putaran pertama. Ya, sehingga ini tadi 0,23. Dari situ akan kita bentuk pohonnya. Jadi dalam artian di sini tadi sudah kita cari, ya, ini kita cari nanti. Ini cari, dicari lagi. Ya, ini menghasilkan nilai gainnya itu 0,18. Ini 0,37, ini 0,005. Ya, jadi kalau kita lihat sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, bahwasanya nilai gain tertinggi itu akan dijadikan dia sebagai root pertama. Ya, berarti kalau kita lihat di sini, yang paling tertinggi nilainya itu adalah 0,37. Berarti humidity-nya inilah yang memiliki gain tertinggi. Itulah jadi root. Ya, makanya di sini dibuat humidity itu adalah root. Oke, kita lanjut. Dari hasil diketahui bahwa atribut gain tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37, sehingga dijadikan sebagai not akar. Ya, atribut yang ada di dalam humidity-nya itu ada dua, ya, yaitu high dan normal. Ini dia. Berarti kita buat, ya, ini ada high-nya dan ada normal. Ya. Baru selanjutnya nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu. Ya, dari mana kita menentukannya ini? Ya, kita kembali ke perhitungan tabelnya. Oke, ini kita lihat ini. Ya, ini jelas kalau high-nya itu maka ada dua. Ya, jadi bisa tidak, bisa iya. Makanya ini akan kita cari lagi. Tapi kalau normal, ya, humidity-nya itu normal, di sini kan sudah pasti tidak. Ya, pasti tidak. Ya, jadi normalnya itu tidak kita jadikan sebagai ini. Ya, ini yang sudah normal itu sudah pasti yes tadi. Nah, atau kita kembalikan biar lebih dipahami lagi. Ini normal itu sudah pasti yes, artinya nggak ada dalam hal ini humidity-nya normal, ya, itu nggak ada yang bernilai positif atau lebih apanya kosong lah. Ya, jadi kalau sudah normal, kalau humidity-nya normal, ya sudah pasti bermain atau kategorinya itu tadi ya. Yang tidak, yang belum ya di sini yang memiliki nilai. Jadi ini bisa diibaratkan dengan abu-abu. Makanya kita cari lagi 43. Ya, itu dia. Oke, jadi saya rasa sampai tahapan ini ya Anda sudah paham. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi. Ya, mungkin Anda cari referensinya juga. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan untuk putaran yang kedua atau iterasi yang kedua. Ya, langkah yang kedua menghitung jumlah kasus untuk keputusan ya, jumlah kasus untuk keputusan no. Ya, tapi di sini yang kita lakukan itu adalah menghilangkan keseluruhan atribut ya yang sudah masuk ke humidity-nya. Artinya kita cari aja yang outlook-nya sama outlook temperatur sama windy-nya tadi.
Oke, kira-kira jadinya seperti ini. Ya, jadi di sini tinggal datanya 1 2 3 4 8 12 14. Jadi kita hilangkan semua yang ada urusannya dengan normal. Ya, berarti kalau kita coba yang ada normalnya itu, coba kita kembalikan ke kasus. Ini dia. Cari yang normal 1 2 3 4 5 6 7. Berarti yang kita gunakan itu yang ada humidity height-nya. Berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 8, 12 dan 14. Jadi cuman ada berapa data ini? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi cuman 7 data yang kita pakai. Ya, kenapa cuman 7 data? Karena kita hilangkan yang sudah pasti, yaitu normalnya tidak dimasukkan lagi dalam data. Ya, karena yang mau kita cari adalah cabang dari height-nya lagi. Oke, makanya muncul yang ini. Jadi tidak ada lagi di sana yang normal untuk humidity-nya. Ya, sekarang percobaan kita semakin kecil, maka kita lakukan lagi atau kita bentuk lagi tabel yang baru sama dengan tabel perhitungan yang sebelumnya. Jadi seperti ini. Ya, kita mulai dari humidity height-nya tadi. Height-nya ada 7. Ya. Lalu dari 7 ini sisanya tadi 4 menjawab tidak, 3 menjawab iya dengan nilai entropi 0,98. Ya, ini dihitung pakai rumus ya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita mulai dengan outlook-nya lagi. Ya, ini saya anggap ini sudah Anda cari. Lalu menghasilkan nilai gain 0,69. Ya, menghasilkan gainnya 0,02 atau lebih dominan. Setelah humidity-nya, maka diceklah outlook-nya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita gambar atau kita lanjutkan, tadi di sini ada humidity. Ya, cabang pertama itu ada di sini normal. Di sini ada height-nya. Ya, setelah height, maka kita tanya, ya, humidity-nya height, lalu outlook-nya apa? Ya, outlook-nya itu tadi ada 3. Yaitu ada cloud di sini, ada rainy di sini, dan ada sunny di sini. Ya, baru kita cek yang cloud-nya itu gimana? Cloud-nya itu di sini kan ada 0. Ya, cloud-nya 0, berarti ini tidak. Ini sudah pasti iya. Lalu di sini ada sunny-nya itu sudah pasti tidak. Sunny-nya sudah pasti tidak. Ya, sekarang ada rainy-nya itu karena dia ada menjawab ya dengan tidak satu-satu di sini. Oke, atau kalau didefinisikan, atribut dengan nilai tertinggi itu adalah outlook, yaitu sebesar 0,69. Sehingga outlook dapat menjadi not cabang dari nilai atribut height. Nah, itu tadi, dari atribut height. Ya. Selanjutnya, kita cek atribut dari outlook itu ada 3 variabel. Cloudy-nya itu sudah pasti yes. Sunny sudah pasti no. Sementara untuk rainy-nya tadi, karena dia ada isian dengan yes dengan no, maka akan seperti ini. Ya, height normal, cloud-nya ini dalam artian di sini jika humidity-nya itu height dan outlook-nya itu cloudy, maka sudah pasti iya. Jika humidity-nya itu height, outlook-nya itu sunny, itu sudah pasti tidak. Ya, jika humidity-nya itu high, outlook-nya itu rainy, maka ini membingungkan. Ya, karena masing-masing itu ada yes dan ada iya. Artinya kita cek lagi atribut selanjutnya. Oke.
Selanjutnya kita ulang lagi, entropi dari semua kasus itu dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi not cabang dari nilai atribut Rayleigh. Ya, jadi kenapa Rayleigh? Karena yang kita hitung itu adalah ini. Ya, yang masuk atribut ini. Kalau kita kembali ke tabel pertama, maka tinggal ini. Ya, tinggal nomor 4 sama nomor 14. Ya, sekarang kita hitung lagi menghasilkan yang seperti ini. Ya, di sini dibuatnya humidity high and outlook Rayleigh tadi itu jumlah kasusnya 2, tidak iya entropinya 1. Ya, masuk ke temperatur dan windy. Dengan penilaian-penilaian ini maka menghasilkan nilai gain 0 dan 1. Berarti dalam artian kalau kita terjemahkan humidity high and outlook Rayleigh, maka harus kita cek windy-nya juga. Ya, kita cek windy-nya. Kira-kira windy-nya itu dengan nilai seperti ini. Nilai atribut false sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1 yes. Ya, jika windy-nya itu false maka sudah yes. Tapi jika true maka no. Ya, jadi ini kita lihat humidity-nya itu tadi high normal, outlook-nya itu cloudy, rainy, sunny. Cloudy dan sunny nggak perlu dihitung, yang kita hitung sekarang adalah windy. Windy-nya ada 2, false dan true. Ya, jika windy-nya false maka yes, jika windy-nya true maka no. Ya, dalam artian di sini kalau kita kembali, kita tidak membutuhkan atribut temperatur lagi. Ya, kita tidak membutuhkan atribut temperaturnya lagi karena sudah menjawab semua pola yang sudah ditentukan. Artinya kalau kita buat pola baru, kira-kira ada berapa pola yang bisa kita hasilkan di sini? Pola yang pertama, ya kita pakai fungsi if dulu. Jika humidity-nya itu normal, maka dilakukanlah ya atau yes. Jika itu yang pertama. Kedua, jika humidity-nya itu high, ini high, outlook-nya cloudy, maka sudah pasti yes. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika humidity-nya itu high, outlook-nya itu sunny, sudah pasti tidak. Itulah pola yang ketiga. Pola yang keempat kita masuk ke humidity-nya high, outlook-nya rainy, ya, dan windy-nya itu false, sudah pasti jawabannya yes. Tapi jika humidity-nya high dan outlook-nya rainy, windy-nya itu true, sudah pasti no. Ya, jadi itu kira-kira gambaran dari perhitungan algoritma C45. Ya, jadi lebih bagusnya silakan Anda coba, Anda buat perhitungan-perhitungannya, dibuat di catatan-catatannya. Oke, saya rasa cukup. Sekian dan selamat mencoba.